Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah untuk saat yang seperti ini. Ayat inti Ester 4 ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ratu Ester adalah kisah Alkitab favorit saya. Ketika saya masih kecil, ayah saya membacakannya kepada saya berkali-kali hingga dia menghafalkannya. Saya percaya bahwa jika saya menjalani hidup saya selaras dengan rencana Tuhan, Dia punya tugas untuk saya seperti yang dilakukan Ratu Ester dalam menyelamatkan banyak nyawa. Namun tahun-tahun berlalu, saya menyelesaikan kuliah dan sekolah kedokteran. Saya selalu ingin masuk ke dalam ilmu bedah, tetapi tidak cocok dengan residensi pembedahan manapun. Ya Tuhan, saya berseru, apa yang Engkau lakukan? Ini sungguh mengecewakan. Saya ingin unggul dalam sesuatu yang sulit dan menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan penting dalam dunia kedokteran. Tepat sebelum memulai residensi praktik keluarga, saya diminta untuk mengajar kelas berhenti merokok. Saat itulah saya belajar betapa sulitnya untuk berhenti dari kebiasaan menggunakan tembakau. Ketika saya kembali ke Universitas Loma Linda, saya mempertimbangkan untuk mengajukan lamaran kembali untuk operasi umum. Namun sebuah suara kecil berkata, Linda, sekarang Anda bisa melihat gambaran besar. Ambil gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Anda akan menemukan cara yang tepat dalam upaya pencegahan. Saat bekerja sebagai Direktur Medis Unit Perawatan Kecanduan di Pusat Medis Administrasi Veteran Loma Linda, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan penyebab kematian dan penderitaan nomor 1 yang dapat dicegah. Tembakau. Permen karet nikotin tidak cukup efektif. Jadi saya mulai mencari solusi dan menemukan bahwa depresi dan merokok sangat erat kaitannya. Menyadari bahwa nikotin adalah antidepresan, saya mencari antidepresan yang tidak membuat ketagihan dan akan bertindak seperti nikotin pada otak manusia. Saat itulah saya menemukan bupropion atau Zyban. Itu lebih efektif dalam membantu perokok berhenti daripada sekedar tambalan. Dalam 8 bulan, lebih dari 2 juta resep Zyban telah ditulis, menyelamatkan setidaknya 300.000 orang dari kematian dini. Saya percaya penemuan ini berasal dari Tuhan. Dia tahu persis apa yang Dia sebenarnya lakukan dengan menempatkan saya di residensi perawatan primer ketika itu bukan hal yang keren. Latar belakang yang luas itulah yang saya perlukan sekarang untuk tantangan saya saat ini dalam mencegah penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Anda unik dan berharga di mata Tuhan. Gunakan semua sumber daya yang Dia tempatkan pada tangan Anda, dan bersyukurlah untuk dimanapun Tuhan berada. Jika Anda meminta Tuhan untuk menuntun Anda tidak akan pernah kecewa dengan hasilnya. Tuhan tidak membuat kesalahan. Pernahkah Anda juga mempertimbangkan bahwa mungkin untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Waktu yang spesial ini kami akan gunakan untuk merenung-renungkan kasih-Mu, yang pada akhirnya akan menuntun kami hari ini tetap berani melangkah maju dengan Tuhan, dengan suatu keyakinan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan.
Semua yang kami jumpai untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan segenap hati, karena kami sedang bekerja untuk-Mu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Engkau mau mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua, dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin.